Ya, marah-marah terus anaknya masih maksa aku suruh bertahan. Oke, aku udah bertahan. Tetapi kalau sikapnya kayak gitu terus, di rumah gimana keadaannya, kan sangat-sangat gak nyaman, kerja pun pokoknya udah nggak tenang, nggak enak gitu. Terus ini aku pengen nanya ke Tete, solusinya gimana? Saya takutnya nanti tiba-tiba majikan mulangin saya ke Indo gitu. Saya kepenginnya ngusahain, masih pengen kerja gitu. Ya kalau kamu masih pengen kerja yang baik-baik sama majikan. Kalau kamu mikirnya dua kan ya nggak bisa juga, Mas sayang. Kalau kamu sudah nggak tahan, pengen ngebreak ya pulang Indonesia. Paham nggak maksudku? Iya, saya kan udah berusaha nih. Majikan sebelumnya ngomong sama saya, terus itu kan ada chattingan saya sama majikan kan. Majikan pun berkata bahwa ibunya itu sangat temperamental dan sangat marah, dan kalau sudah marah itu susah untuk nyembuhin kemarahannya. Ini udah 2 bulan, udah 2 bulan lebih. Tak sabarin gitu, udah 2 bulan lebih tak sabarin. Tapi semakin kesini semakin malah parah gitu. Semalam juga habis marah-marah sampai nunjuk aku, sampai akunya kejengkang. Sama nenek itu ditunjuk-tunjuk sampai depan muka, sampai depan badan aku, sama dia sampai aku lagi duduk kejengkang. Dan terus saya ngomong sama anaknya, padahal anaknya barusan habis dari situ. Anaknya pergi, ibunya langsung marah-marah. Anaknya belum 5 menit pergi tuh langsung marah-marah. Jadi neneknya itu di saat ada anaknya, dia itu pura-pura baik gitu, pura-pura nggak ada masalah. Tapi anaknya pun tahu bahwa ibunya bersikap seperti itu. Sebelum saya ngomong sama anaknya, anaknya pun menjawab bahwa iya, saya tahu ibu saya seperti itu. Ketika ada tamu dia kelihatan ceria, baik gitu. Tapi ketika tamu itu pergi belum 5 menit, dia langsung marah-marah, langsung memuncak gitu. Dan saya pengennya itu sebelum lebih parah lagi, itu pengennya tuh ngomong sama majikan baik-baik gitu. Kalau emang keadaannya udah nggak bisa diperbaiki, saya juga udah terasa kayak nggak kuat, nggak nyaman gitu, kerja aja badan itu gemeteran gitu. Oke. Dan yang ya gimana sih menurut saya gimana? Iya, sekarang gini loh, Nduk. Soalnya ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar. Jadi kalau kamu nggak tahan ya udah ngebreak aja tapi pulang Indonesia, sayang. Kalau nggak kuat ya memang itu solusinya. Jangan maksain diri sendiri kalau sudah nggak betah. Ini peraturan, kita berbicara tentang peraturan. Peraturan mengatakan bahwa ngebreak atau interminute tanpa surat bagus, maka harus pulang Indonesia. Gimana majikan akan memberikan surat bagus sama kamu kalau kamu sekarang nggak kuat? Sekarang anak mana yang tega ibunya sendiri juga? Paham nggak maksudku? Iya. Nah iya. Ya kalau memang nggak tahan, kamu sudah nggak kuat lagi, di bawah doa kamu sudah nggak kuat lagi, ya itu hak kamu sayang. Kamu ya boleh pergi. Aku cuma bisa menguatkan kalian, ngasih solusi kalau kalian mau dengar. Tapi kamu bilang sudah gemeter, nggak kuat lagi, sudah nggak mampu lagi. Udah lepaskan. Sesuatu yang tidak mampu jangan dipertahankan. Lepaskan. Iya, maksudnya saya ngubungin Cece gitu, minta tolong sama Cece, coba ngomong sama anaknya nenek gitu, sama dia kan nggak tinggal bareng sama saya. Bukan, sebentar. Kamu anaknya Bandung? Bukan, Ya nggak bisa dong sayang. Nelpon agent saya nggak diangkat-angkat sama dia, dan saya udah chatting pun nggak direspon sama dia. Dan kemarin agent tuh habis ngubungin majikan aku gitu. Sebenarnya agent itu ngasih arahan ke nenek biar nenek itu nggak marah lagi gitu, biar meredam amarahnya. Tapi ternyata malah neneknya semakin dikasih tahu baik-baik, ketika mereka itu nggak ada di rumah, kemarahannya itu semakin parah gitu. Setiap hari apa aja itu salah, pokoknya apa aja itu salah. Aku udah nurut salah, aku udah nurut pikir aku nggak nurut. Aku udah coba sebisa mungkin, sekuat mungkin gitu.
Gini Mbak, sekali lagi, majikanmu bukan majikanku. Aku tidak ada hak untuk mengkonekkan diriku ke majikan. Apalagi aku ngajari majikan, kecuali majikanmu dari agenku, dari kantorku. Aku bisa mencari majikanmu saat ini juga. Tapi masalahnya kan bukan, sayang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang dengan cara apapun tidak bisa, saya percaya dengan kekuatan doa. Dikir yang banyak loh. Di bawah doa loh, pasti manusia itu bisa berubah, sayang. Karena aku percaya doa merubah segalanya. Jadi kalau Kak, iya tahu deh. Tapi anaknya pun emang udah seumur hidupnya nenek seperti itu. Anaknya pun bilang ke saya bahwa adanya kamu, nggak ada kamu, nenek itu bisa setiap hari seperti itu gitu. Berarti kan sudah sifat dia. Terus ngapain kamu ambil hati? Kan sudah sikapnya dia seperti itu. Kenapa kamu ambil hati? Kamu udah tahu kayak gitu ya, kamu sekalian macak gendeng loh. Sekalian sama-sama gendengnya loh. Ya udah. Iya, tapi anaknya pun semakin aku ngasih tahu anaknya gitu ya. Awalnya anaknya iya baik-baik, iya saya nanti akan membantu kamu. Kalau jika kamu pun memutuskan untuk pergi, kamu bisa cari majikan lagi. Dia sebelumnya ada bilang seperti itu. Nah sekarang semalam karena dia itu kan marah banget gitu, neneknya itu sampai nunjuk-nunjuk akunya ke jengkang. Aku ngomong sama anaknya, terus anaknya menjawab, saya juga udah berusaha bantu kamu, kata dia, udah berusaha biar ibu saya berubah, tapi meopan Pak gitu kan. Lah anaknya aja udah nggak ada cara untuk orang tuanya menjadi baik. Terus gimana aku sebagai orang lain bisa ngasih tahu majikanmu, sayang? Paham nggak maksudku? Iya maksudnya aku pengen misalnya nge-break gitu, tapi pengen minta surat baik gitu sama anaknya gitu biar nggak pulang Indo gitu. Lah, sekarang ya tunjukkan etikat baikmu untuk jaga orang tuanya, maka majikan pelan-pelan akan memberikan surat itu. Tapi kalau hubunganmu sama majikanmu, sama neneknya aja nggak bagus, kira-kira aku sebagai anak akan ngasih surat bagus nggak ke kamu? Ya enggak dong, sayang. Bener nggak? Bener tidak? Iya, Kak. Makanya, kamu sendiri harus pandai-pandai menempatkan diri. Berapa lama sih kamu di rumah majikan situ? Ini baru mau jalan 4 bulan. Ya, masa penyesuaian, sayang. Sekali lagi kan. Tapi ini tuh udah mau jalan 3 bulan itu begitu terus neneknya itu. Jadi aku serasa tertekan gitu. Dok, kamu lebih butuh uang atau lebih merasa tertekan? Sekarang pertanyaannya. Lebih butuh uang atau lebih tertekan, sayang? Di antara timbangan dua belah pihak itu kamu lebih tertekan atau lebih butuh uang? Iya, terus yang jadi pertanyaan saya nih, misalnya tiba-tiba nih saya ada masalah nih ya sama majikan, di keadaan tuh udah memanas sekali gitu ya. Nah terus kan otomatis saya balik ke agent gitu. Terus agent tidak bisa mengusahakan saya bertahan nunggu visa di sini nyari majikan lagi misalnya gitu. Majikan nggak mau ngasih surat baik. Nah saya kan punya settingan saya sama majikan gitu. Settingan sama majikan bahwa majikan mengakui ibunya seperti itu gitu. Apakah itu bisa mengajukan untuk mendapat surat baik? Tidak. Nggak bisa. Tidak. Karena majikan nulis surat baik pun ke imigrasi, tapi saat imigrasi telepon majikanmu dan mengatakan kamu jelek, visamu pun tidak bisa turun. Walaupun kita ngasih bukti bahwa keadaan rumah itu begini dan ibunya begitu, gitu tetap tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya udah, terima kasih. Nanti saya hubungi lagi. Ini lagi di pasar, takut waktunya nggak cukup, bisa dimarahin lagi. Di rumah nggak bisa telepon. Aku bener-bener heran sama kamu loh, Dok. Kamu baru masuk 3 bulan, 4 bulan kan wajar penyesuaian. Kamu setiap hari sambat aja, pantas agenmu nggak mau angkat telepon mulan, Dok.
Masa-masa Aku penyesuaian. nggak pernah sambat ke agent. Aku nggak pernah sama sekali sambat ke agent karena kemarin udah terlalu ini keadaannya udah parah. Aku coba hubungi agent, saya tanya bagaimana ini, mau saya tanyain seperti itu. Lah aku bukan agentmu, tapi kamu agent udah tidak hubungin. respon. Aku bukan saya agentmu. hanya berkomunikasi dengan anaknya. Saya ibarat bekerja sama anaknya untuk membuat ibunya lebih baik begitu. Saya nggak pernah hubungin agent, apalagi ngeluh begini-begini itu belum pernah. Lah aku bukan agentmu kok kamu ngeluh sama aku bukan cuma sekali. Iya, agentku nggak bisa dihubungi. Saya Ya udah Nduk, suaramu putus-putus, amatiin nih sayang ya. Itu agentnya nggak respon. Iya berarti kan intinya kalaupun kamu curhat ke agentmu nggak mau balesin kamu, nggak mau nyari kamu balik kan, bener tidak? Iya. Oke. Ya udah lagi gitu kamu ke pasar dulu, belanja dulu. Iya, makasih ya, Bapak. Saya kurang tahu mental yang kurang kuat atau tujuan yang kurang tepat. Atau keadaan yang memaksa semuanya jadi seperti ini. Saya kurang tahu ya. Saya cuma pendengar aja, tapi mbak-mbaknya di luar sana kan setiap hari mendengar bahwa mengeluh gitu loh. Padahal saya selalu bilang bahwa sulit juga ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena mungkin tujuannya kurang kuat atau memang kitanya yang kurang mantap ya. Karena saya tahu sekali. Beban di luar itu sangat berat sekali. Beban di luar itu tidak mudah ya. Tapi kalau kamu terlalu sedih, kecut hati, kan otomatis kan orang punya aura toh Mbak. Kalau auramu nggak nyaman terus, auramu emosi terus, otomatis kan majikan mana yang mau sama kamu? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu selalu merasa bahwa orang lain menindas kamu. Tapi apakah kamu sudah melakukan kewajiban kamu? Kamu boleh menuntut hak kamu, tapi kewajiban kamu lakukan nggak? Nah di sini ini yang saya kurang tahu. Padahal saya sendiri. Saya bekerja di agent ini hampir 2 tahun. Gaji saya nggak naik loh Mbak. Saya kemarin sempat ngomong mau naik sekali, tapi bos saya kayaknya nadanya udah nggak enak, ya udah biarin aja. Saya sendiri gaji nggak naik loh sudah 2 tahun. Kasarnya orang ngomong September ini saya finish kontrak karena 2 tahun ya, September tanggal 21 saya itu masuk Bandung tahun 2020. Jadi saya pun sampai saat ini nggak ngajuk apa ya, gaji tinggi. Itu yang pertama. Dan saya nggak mendapatkan komisi. Saya bisa ngomong dengan lantang bahwa saya itu tidak mendapatkan komisi. Jadi saya tidak pernah memaksa anak-anak untuk tanda tangan. Itu kenapa? Tanda tangan yo nggak tanda tangan yo iyo, tanda tangan rezeki nggak tanda tangan rezeki. Kenapa? Karena saya selalu punya prinsip. Kalau memang cocok ya jodoh ya tetap dilakoni. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya bekerja di Bandung ini tidak mudah juga loh Mbak. Bisa cross check staff Bandung yang dulu. Siapa staffnya yang bisa bertahan lama? Cross check aja. Yang KTP Hongkong cross check aja. Kalau ada staffnya Bandung yang bertahan lama, itu menyatakan bahwa memang tidak mudah untuk adaptasi. Tapi saya bersyukur saya mampu bertahan 2 tahun. Itu aja dari saya. Sorry soalnya ada telepon masuk lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.